Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam Dialog Coffee Morning RDK bersama saya Yuliana Zainuddin untuk hari ini Kamis 23 Desember 2021. Pemirsa, acara ini juga kami siarkan melalui Facebook kami yaitu @tvtpi Tanjung Pinang dan acara ini kami siarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Nah pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kepulauan Riau telah menetapkan Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri untuk tahun 2022 mendatang. Nah pastinya sebagai tuan rumah, Kabupaten Bintan sudah jauh hari mulai mempersiapkan untuk perhelatan akbar ini, dan bukan hanya persiapan pada pembukaan saja, tapi tentu juga melakukan pembinaan atlet yang sudah mulai dipersiapkan. Nah, kalau berbicara mengenai pembinaan atlet maupun persiapan, ini bukan hanya Bintan sebagai tuan rumah, tapi KONI Kepulauan Riau dan juga KONI Tanjung Pinang sebagai peserta pun demikian. Nah, pada Dialog Coffee Morning bersama RDK untuk hari ini, kita akan membahas mengenai Pra-Porprov Kepri 2022 Bintan menuju tuan rumah. Seperti apa persiapannya dan sejauh ini persiapannya sudah bagaimana? Di studio sudah hadir 3 orang narasumber yang nantinya akan berbincang bersama dalam dialog pagi ini. Yang pertama ada Wakil Sekretaris Umum KONI Kepulauan Riau, Bung Amri. Selamat pagi, Bung Amri. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Baik, selain itu ada juga KONI Kota Tanjung Pinang yang diwakili oleh Ketua Harian KONI Tanjung Pinang yaitu Bung Abdul Halim. Selamat pagi, Bung Abdul Halim. Pagi, sehat ya? Alhamdulillah. Bisa jumpa lagi nih sama Bung Abdul Halim. Dan juga dari tuan rumah KONI Kabupaten Bintan yaitu Bung Dedi Sutanto atau yang akrab disapa Apeng. Nah, selamat pagi Bung Dedi. Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada, bersama 3 narasumber yang hadir di Studio 2 Tanjung Pinang TV. Kita langsung saja untuk berdialog pada hari ini. Pertama ke Wakil Sekretaris Umum KONI Kepulauan Riau, Bung Andri. Sebenarnya bagaimana sih penetapan kabupaten kota sehingga terpilih menjadi tuan rumah pada perhelatan Porprov Kepri? Oke, pemirsa Tanjung Pinang TV yang berbahagia di mana saja berada, kita memutuskan terakhir untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang kelima tahun 2022 ini menetapkan Bintan sebagai tuan rumah. Ya. Untuk penetapan sebagai tuan rumah ini, biasanya setelah kita menyelenggarakan Porprov sebelumnya, kita langsung rapat koordinasi dengan kota kabupaten untuk menentukan tuan rumah Porprov berikutnya. Okay. Ketika penentuan Porprov tuan rumah Porprov yang kelima ini, pada saat pelaksanaan Porprov keempat di Tanjung Pinang, kita melaksanakan rapat koordinasi dengan KONI Kota Kabupaten. Baik. Ketika itu pada tahun 2018. Ketika itu yang mengajukan tuan rumah itu ada 3 kabupaten. Apa aja tuh? Yaitu ada Lingga, ada Natuna, ada Bintan. Setelah itu karena tidak putus pada saat rapat koordinasi itu, sehingga kita melakukan bidding. Kita lakukan bidding, kita berkunjung ke masing-masing daerah kota kabupaten itu. Kita ke Bintan ketika itu, kita ke Lingga, dan kita ke Natuna. Belakangan kita memastikan, karena banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita memutuskan siapa yang menjadi tuan rumah. Baik. Nah, ketika itu sampailah di Natuna, secara administrasinya dan lain sebagainya, ada pertimbangan kita untuk ditetapkan sebagai tuan rumah. Tapi kita belum memutuskan, baru pertimbangan untuk penetapan tuan rumah. Dan barulah pada akhirnya di 2020 kemarin, 2021 ini sebelum kita berangkat PON,
audiens dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga memberikan pertimbangan tersendiri. Pada akhirnya baru kita menetapkan Bintan sebagai tuan rumah saat ini. Oh, berarti atas keputusan gubernur juga ketika itu? Pertimbangan gubernur. Pertimbangannya, ya? Gubernur. Oke, baik. Apakah dari 3 kabupaten yang mencalonkan diri ya, dilihat sarana prasarana di Kabupaten Bintan lebih memadai daripada 2 kabupaten yang lain? Selain pertimbangan sarana prasarana, kalau sarana prasarana kita tentu menjadi persyaratan juga kan? Persyaratan juga. Cuman kalau kita di Provinsi Kepulauan Riau ini tidak begitu terlalu fokus ke sarana prasarana, ke sarana dan prasarana. Jadi apa yang difokuskan karena utama? lebih kepada kita ini kota kabupaten lebih dan kurang saja. Oh gitu. Kecuali Batam ya. Yang sarana dan prasarananya boleh dibilang dikata lengkap, tapi dibilang lengkap juga Batam juga tidak punya kolam renang yang standar. Jadi ini pertimbangannya lebih dan kurang saja antara kota A, B, dan C dan lain-lain. Cuman pertimbangan kita lebih kepada pendanaan untuk pelaksanaannya, pelaksanaannya. Karena sebagai tuan rumah ini pendanaan ini tidak 100% adanya di tuan rumah. Ini juga ada ikut campurnya provinsi. Provinsi juga memberi. Jadi kita bagaimanapun bergantung kepada Pemprov. Mau tidak mau kita harus mendengarkan pertimbangan dan saran dari Pak Gubernur. Baik. Nah, kalau sejauh ini dilihat persiapan dari Kabupaten Bintan bagaimana? Kalau untuk pelaksanaan, kemarin kami sudah sempat berkunjung ke Bintan, terakhir waktu itu menghadiri rapat kerja mereka Bintan. Dan yang penting itu yang belum ada sama sekali itu sarananya untuk panjat tebing. Oh, untuk panjat tebing. Kalau yang lain lebih dan kurang, karena selain stadion ada stadion, gor, habis itu paling lebih banyak dipergunakan gedung-gedung serbaguna. Jadi kalau itu kami melihat sudah cukup memadai. Paling kami akan berkunjung ini untuk mengecek langsung gedung ini akan digunakan untuk cabur ini. Oke, baik. Kita akan meninjau itu. Jadi yang belum ada sama sekali itu wall panjat tebing aja. Untuk panjat tebing ya. Baik, Pak Dedi Sutanto selaku Ketua KONI Bintan nih, sebagai tuan rumah sejauh ini persiapannya sudah sejauh apa sih? Selamat pagi pemirsa TV Tanjung Pinang semuanya. Persiapan Kabupaten Bintan termasuk KONI Bintan juga, kalau persiapan untuk anggaran apa segalanya, karena kami ini didukung penuh oleh pemerintah daerah, ya kan. Untuk anggaran segalanya sudah di akhir tahun ini waktu sudah dianggarkan sekitar 7 miliar untuk persiapan venue ada di dalam juga dan pembinaan atlet ada di dalam juga. Itu 7 miliar dari Kabupaten Bintan saja. Itu belum termasuk mungkin dari nanti sharing dengan provinsi ini kita belum tahu nih anggaran dari provinsi sharingnya belum berapa. tahu. Belum tahu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih perasaan Pak Dedi selaku Ketua KONI pertama kali dapat surat sakti bahwa Kabupaten Bintan terpilih sebagai tuan rumah Porprov Kepri 2022? Pertama kali saya dapat surat, ya katanya surat sakti yang Bintan sebagai tuan rumah. Ya pertama kita seluruh pengurus KONI Kabupaten Bintan merasa bangga karena dikasih kepercayaan penuh dari KONI provinsi termasuk provinsi Kepri. Jadi kami akan merasa bangga dan kami juga dari pengurus akan
melaksanakan Poprov 2022 ini dengan sukses, dan mudah-mudahan dalam peringkat pemerintah Kabupaten Bintan akan dapat peringkat yang lebih bagus. Oke, baik. Nah, sebelumnya berdasarkan informasi kan ada 27 cabang olahraga yang diikuti ya pada tahun 2018. 2018 ya. Oke. Nah, kalau untuk tahun 2022 ini bagaimana di Kabupaten Bintan? Ya, kami kemarin di sekitar bulan November kami laker tahunan. Ya. Ya, waktu itu semua cabang olahraga yang di bangunan KONI Kabupaten Bintan itu ada 27. Jadi layar dan kickboxing itu kemungkinan kan dalam pertandingan Poprov ini kan harus ada 4 kabupaten kota yang minimal 4 kabupaten kota yang harus ada cabur yang di dalam pengcapnya. Jadi boleh dipertandingkan. Jadi waktu kami rapat kerja yang terakhir ini, kami memutuskan 25 cabur yang akan dipertandingkan. 25 cabur. Apakah itu sudah dikonfirmasi ke provinsi? Kami sudah konfirmasi ke provinsi, tapi masih belum rapat dengan kabupaten kota lain lagi. Oh gitu, lagi baik. tunggu jadwalnya. Iya. Baik, untuk KONI Tanjung Pinang, bagaimana nih tanggapan dari KONI Tanjung Pinang tahun 2022 mendatang Kabupaten Bintan menjadi tuan rumahnya? Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa TV Tanjung Pinang. Terima kasih kepada KONI Provinsi sama KONI Bintan. Kita ikut serta dalam bagaimana mensukseskan Poprov ke depan. Terkait tentang tuan rumah Bintan, KONI Kota Tanjung Pinang siap bekerja sama. Apa yang bisa kita bantu? Karena kita satu daratan, Tetangga. maka kalau venue-venue yang sifatnya dibutuhkan untuk suksesnya acara ini, kita udah rapat pengurus KONI Kota Tanjung Pinang, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa bantu, sama saudara kita sendiri, seperti itu. Oke, kalau untuk peserta KONI Tanjung Pinang bagaimana pembinaan atlet yang sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah untuk Tanjung Pinang pada Porprov 2018 di peringkat kedua. Tentu harapannya di Porprov kelima ini akan lebih baik hasilnya. Dan persiapan itu memang sudah kita lakukan. Tak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Karena undang-undang mengatur tentang pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya di bidang olahraga. Lembaga di bawahnya, perpanjangan tangannya adalah KONI. Jadi KONI menjadi wajib membina pengkot atau pengcapnya, seperti itu. Nah, kami jalankan itu. Oke, baik. Yang pasti mendukung dan siap bekerja sama ya. Insya Allah. Oke, baik. Untuk peserta pembinaan atletnya, pembinaan atlet untuk peserta yang ikut dalam perlombaan cabang olahraga tersebut? Jadi kami sudah dapat juga informasi dari Ketua Bintan, Bung Dedi, bahwa rencananya 25 cabur. Nah, tentu nanti akan diputuskan berdasarkan rapat dari panitia besar Porprov KONI Provinsi. Nah, yang kita sudah siapkan bukan 25, kita sudah siapkan 28 cabur. Gitu. Dan prosesnya tentu melalui sebuah seleksi, karena duta-duta Tanjung Pinang nggak sembarang harus bertanding pada event Porprov ini. Karena next daripada Porprov tentu ada Porwil, jadi tidak bicara instan, begitu. Oke, baik. Nah, pemirsa tetap bersama kami dalam dialog Coffee Morning untuk hari ini, dan nanti akan kami lanjutkan. Tetap bersama kami Tanjung Pinang TV.